Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan yang baik, terlebih khusus di dalam kita di bulan Desember ini, di dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam acara Makin Dekat Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam kita merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita akan membahas bicara tentang Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang memelihara hidup kami, yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa kembali di dalam kesegaran yang baru dari Tuhan untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami menjalankan kegiatan kami lebih banyak lagi. Kami rindu biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai kata Immanuel, satu berita sukacita atau janji Allah kepada kita di tengah dunia ini. Mari saya mengajak kita memperhatikan Matius pasalnya yang pertama di dalam ayatnya yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Matius pertama ayat yang ke-22 dan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan makna Allah kita Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Saat Natal sudah dekat saudara dan kita diingatkan kembali tentang janji Tuhan yang baik ini, yang indah ini, yang menjadi pusat daripada perayaan kelahiran Kristus Yesus. Nah, di dalam momen ini mari kita akan menyelami bagaimana sesungguhnya Allah itu hadir di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya, kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara, saya mengajak kita membayangkan ketika saudara misalkan masuk dalam sebuah desa yang berada di dalam kegelapan yang total tanpa listrik, saudara. Nah, ketika sebuah lampu pertama kali dinyalakan di tengah desa, maka semua orang akan merasa lega dan aman. Saudara yang kasih Tuhan, begitu juga dengan kehadiran Allah di tengah-tengah kita, bahwa Allah membawa terang, Allah membawa pengharapan, Allah membawa keamanan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat 22 dan 23 ini, yang pertama Allah mau membicarakan kepada kita tentang Allah yang hadir dalam kesederhanaan, saudara. Allah yang hadir dalam kesederhanaan. Nah, firman Tuhan mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, ada kata menarik di situ adalah kata Immanuel. Kata ini berasal dari kata bahasa Ibrani yang berarti Allah beserta kita. Dan ini adalah janji kehadiran Allah secara nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dikatakan di sini bahwa kelahiran Immanuel itu melalui seorang perawan yang menjadi sebuah tanda mukjizat dan bukti akan keilahian dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus lahir di Bethlehem, Allah memilih cara yang sangat sederhana dan rendah hati untuk dia datang ke dunia ini. Yesus lahir dari seorang perawan Maria di sebuah kandang yang sederhana. Nah, ini menunjukkan apa, saudara? Bahwa Allah itu tidak memilih kemewahan. Allah itu tidak memilih kemegahan untuk menyatakan dirinya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang memilih melalui kesederhanaannya dan kerendahan hatinya. Nah, kehadiran Allah dalam bentuk manusia ini adalah tanda cintanya Tuhan yang besar kepada saudara dan saya. Dengan menjadi manusia, Allah menunjukkan bahwa Dia memahami segala suka dan segala duka yang kita alami, saudara.
Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini pada hari ini kepada saudara dan saya. Saudara, kita mau belajar bagaimana kita mau meneladani akan kerendahan hati dan kesederhanaan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Apakah kita mampu menyadari kehadiran Allah itu dalam hal-hal kecil dalam hidup saudara, hal sederhana di dalam sekitar kehidupan kita, saudara. Saudara ingatlah bahwa Allah itu bukan hanya menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kemewahan ataupun kecukupan yang saudara dan saya miliki. Bahwa dalam setiap musim hidup kita, bahkan musim kesederhanaan, itu pun di situ pun Tuhan hadir, saudara. Nah, oleh karena itu dalam kita mempersiapkan Natal, yang Allah inginkan bukan mempersiapkan hal-hal yang tampak mewah, tampak megah, bukan, saudara. Tetapi bagaimana kerendahan hati kita, bagaimana kesiapan hati kita, kita datang dan siap mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, ini, saudara, dibentuk oleh Tuhan dari yang sederhana menjadi barang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Hati yang gelap diterangi oleh Tuhan. Hati yang keras berubah menjadi hati yang lembut kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat dirindukan oleh Tuhan bagi saudara dan saya di dalam kita menyambut Natal ini. Yang kedua adalah kita belajar bagaimana bahwa Allah bukan hanya sedang menurunkan teladan tentang kerendahan hati dan kesederhanaan, tetapi Allah kita adalah Allah yang menyertai di dalam keseharian hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dan enam, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua kita belajar bagaimana Allah tidak membiarkan saudara hidup apa adanya. Membiarkan dalam konteks ini membicarakan tentang bahwa Allah tidak akan melepaskan engkau. Allah tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Artinya bahwa dalam keseharian hidup saudara dan saya, Allah ada, saudara. Dan dikatakan bahwa Allah itu adalah penolong. Artinya bahwa dia menjadi penolong yang setia. Dia menjadi penolong yang selalu hadir dalam setiap situasi kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika kita mengkaitkan Natal adalah Immanuel itu sendiri, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu hadir bersama dengan saudara dan saya. Tidak hanya dalam momen-momen yang besar, tetapi juga dalam momen keseharian kita, saudara. Dalam Ibrani tadi dikatakan kita diingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia selalu dan tetap menjadi penolong yang setia. Yang selalu siap membantu dalam segala situasi hidup saudara dan saya. Kehadiran Allah memberikan kita kekuatan. Kehadiran Allah memberikan kita keberanian untuk menghadapi segala tantangan hidup tanpa ada rasa takut. Nah, inilah yang sebenarnya yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Allah Immanuel itu telah lahir dalam hidup saudara dan saya, maka semestinya bahwa saudara menjadi pribadi yang kuat. Saudara menjadi pribadi yang berani menghadapi segala tantangan tanpa ada rasa takut. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan keseharian kita? Kita sadar nggak bahwa Allah selalu ada dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita, dalam setiap langkah yang akan kita ambil? Bisakah kita melibatkan Tuhan setiap hari? Dan sadarkah kita bahwa setiap keputusan yang telah kita ambil selama ini, itu sesungguhnya adalah ada campur tangan Tuhan yang sedang membimbing saudara, memberikan hikmat bijaksana kepada saudara. Sehingga sesungguhnya saudara telah mengambil banyak keputusan dalam hidup Anda. Dan itu banyak berubah. Saudara, mari kita belajar untuk lebih peka akan kehadiran Tuhan. Dan selalu mengundang Tuhan itu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, sebagai penutup, saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita bersama-sama. Ingatlah bahwa saudara dan saya memiliki Allah, Immanuel.
Janji yang luar biasa ini dinyatakan Tuhan. Tuhan selalu hadir bersama kita. Biarlah ketika kita merayakan Natal, mari kita ingat bahwa kelahiran Kristus membawa terang, membawa pengharapan, membawa kehadiran Allah di dalam hidup kita. Biarkan terang Kristus itu bersinar melalui hidup saudara dan saya, membawa pengharapan dan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kiranya di Natal tahun ini kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan itu. Dan kita mensyukuri di tahun 2024 penyertaan Tuhan tak habis-habisnya dia nyatakan. Dan percayalah bahwa ke depan Alex sama akan menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hadiah yang terbesar, terindah dalam hidup kami orang berdosa ini adalah ketika Engkau memberikan dirimu ya Kristus Yesus. Menjadi Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Menjadi Allah penolong kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan di tahun 2024. Bahkan kami hampir di penghujung tahun ini. Merasakan betapa luar biasanya kehadiran Tuhan. Yang selalu menolong kami. Selalu siap sedia, selalu ada dalam setiap persoalan hidup kami. Begitu banyak ada pertolongan Tuhan yang terjadi yang kami patut syukuri. Kami percaya Engkau Allah yang sama akan menolong kami di tahun-tahun ke depan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Natal di tahun ini kami kembali mengingat tentang janji Allah ini. Sehingga biarlah janji Allah yang ini kami segarkan kembali. Kami hidup lebih bersemangat, lebih yakin dan percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bila doa syukur kami, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyambut Natal di tahun ini. Dengan memaknai Natal itu sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.